Halo semuanya, perkenalkan saya Denam Dani, saya praktisi keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam menghadapi manajemen keuangan. Oke, sebelumnya di video pertama saya menjelaskan mengenai pengenalan manajemen keuangan. Kalau di sini kita lebih menitik beratkan pada tantangan yang dihadapi pada saat implementasi manajemen keuangan di perusahaan. Selanjutnya, jika kita menguraikan apa sih tantangan atau yang dihadapi ketika implementasi manajemen keuangan di suatu perusahaan, tentunya kita harus mengidentifikasi apa masalah. Ada banyak tantangan keuangan dalam mengelola bisnis dan mempertahankan bisnis. Bukan hal yang mudah, meskipun 70% perusahaan setelah pandemi mulai bangkit dan pulih kembali. Tapi, kemajuan itu tidak didorong dan dibarengi dengan pengelolaan manajemen keuangan dengan baik. Hal ini berdampak dengan masalah yang timbul di kemudian hari tentunya jika tidak dilakukan pembenahan itu akan berdampak pada usaha. Sehingga ketika kita mengidentifikasi dari tantangan, kita harus tentukan dulu masalahnya, kemudian kita evaluasi sehingga nantinya outputnya kita menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang akan kita ambil dari masalah yang kita evaluasi. Tantangan manajemen keuangan ini akan dibagi berdasarkan sumbernya karena seperti kita tahu bahwa masalah pada saat implementasi keuangan itu terbagi menjadi dua sumbernya, yaitu internal dan eksternal. Masalah internal perusahaan itu bisa mempengaruhi manajemen keuangan. Salah satunya adalah keputusan manajemen yang tidak didasarkan dengan anggaran yang sudah dilakukan. Kalau misalkan dari tantangan keuangan eksternal contohnya adalah misalkan salah satunya mungkin dari masyarakat, mungkin dari orang luar ataupun pesaing bisnis. Tantangan pengelolaan keuangan untuk bisnis berdasarkan hasil analisa dari riset saya ada beberapa. Yang pertama adalah arus kas terbatas dan tidak konsisten, tidak menggunakan anggaran, tidak ada persiapan untuk pengeluaran tak terduga, tidak mengumpulkan modal yang cukup, terlalu banyak utang, mengabaikan pelaporan yang diperlukan, kepatuhan pajak yang buruk, tidak membayar tagihan tepat waktu, mencampur keuangan bisnis dan keuangan pribadi, dan terakhir adalah taktik pemasaran yang buruk. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan satu persatu dari uraian tantangan-tantangan yang kemungkinan akan terjadi pada saat pengelolaan bisnis. Yang pertama seperti yang kita tahu bahwa arus kas terbatas dan tidak konsisten. Itu maksudnya seperti apa? Jika kita bicara mengenai cash flow, tentunya bukan hanya pengeluaran yang kita atur, tapi bagaimana juga kita bisa mengatur pemasukan. Karena bagaimanapun juga pemasukan itu sangat penting. Pengelolaannya bisa jadi dari penaikan omset, penjualan, atau salah satunya dari pengelolaan utang piutang. Sebagian besar perusahaan kesulitan mengelola arus kas, mulai dari membuat faktur secara efektif sehingga pemasukan tidak cukup untuk membayar tagihan bulanannya. Nah, pengelolaan arus kas yang baik melibatkan penyeimbangan hutang dan piutang dengan memaksimalkan siklus konversi dari piutang menjadi kas. Perusahaan dapat memastikan akses ke modal. Di pembahasan kedua, ini tidak menggunakan anggaran. Seperti yang kita tahu bahwa anggaran itu dibagi dua, anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis tersebut di sini adalah anggaran yang dibuat sama. Biasanya ini berhubungan dengan fixed cost dari perusahaan. Sedangkan penganggaran fleksibel adalah penganggaran yang menyesuaikan dengan perencanaan atau dengan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Tidak ada persiapan untuk pengeluaran biaya terduga. Nah, ini sangat penting, terutama bagaimana kita membuat fungsi budgeting. Karena apa? Karena seharusnya kita itu mempersiapkan selain fixed cost dan variable cost yang disiapkan, kita juga mempersiapkan opsi ketiga yaitu pengeluaran yang tidak terduga. Penganggarannya bagaimana sih gitu kan? Bisa jadi ini dibuat seperti tabungan darurat. Prosesnya adalah ketika kita mendapatkan penghasilan, kita transferkan uang tersebut ke tabungan atau ke dana darurat yang sudah kita buat sebelum. Tidak mengumpulkan modal yang cukup. Nah, kelangkaan modal juga ini berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Pada kenyataannya banyak perusahaan yang tutup karena kekurangan modal. Tapi dalam proses manajemen keuangan tentunya kita akan menitik beratkan bagaimana cara mengelola modal, menghasilkan profit, kemudian mendapatkan uang lagi, kemudian diputarkan lagi sebagai modal. Itu adalah bagaimana cara mempertahankan modal. Dan salah satu juga bagaimana cara pengelolaan modal adalah bagaimana cara membuka investasi atau pendanaan dari pihak luar. Terlalu banyak utang. Nah, para pengusaha ini sangat bangga dengan bootstrap yang mereka lakukan untuk meraih kesuksesan. Tapi kebanyakan mereka melakukan itu gitu kan karena mereka melakukan bisnis atau pengembangan tapi didasarkan dengan hasil utang yang banyak, sehingga pada pelaksanaannya keuangan perusahaan ini dikatakan tidak efektif. Karena apa? Karena jumlah utang pada laporan keuangan itu tinggi, sehingga perusahaan memiliki banyak PR bagaimana cara melunasi
utang tersebut. Mengabaikan pelaporan yang diperlukan. Pada pelaksanaannya, perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, kadang-kadang mereka tidak aware bagaimana caranya membuat laporan keuangan, sehingga tidak adanya performa untuk penilaian dari kinerja keuangan perusahaan. Sebaiknya kita dalam menentukan manajemen keuangan yang baik adalah bagaimana bisa menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan SAK, sesuai dengan aturan perpajakan. Seperti yang kita tahu bahwa laporan keuangan itu memiliki banyak fungsi, di antaranya untuk keputusan manajemen, membuat strategi bisnis ke depannya, ataupun untuk keputusan perpajakan. Kepatuhan pajak yang buruk. Nah, dalam konteks ini, banyak perusahaan yang tidak aware juga terhadap peraturan perpajakannya. Kepatuhan pajak yang buruk, ini adalah masalah utama di Indonesia saat ini, karena menurut penelitian, 40% perusahaan di Indonesia sudah melakukan pelaporan dengan baik, dan sisanya 60% berarti tidak patuh terhadap perpajakan. Hal ini yang menjadi dasar bagaimana kita mengelola manajemen keuangan supaya apa? Supaya pelaporan perpajakannya lebih efektif dan efisien. Jangan sampai ke depannya ketika pelaporan pajak tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan pemeriksaan atau menimbulkan kurang bayar nantinya di next selanjutnya. Tidak membayar tepat waktu. Pemasok, pemilik ruko, utilitas lainnya harus dibayar tepat waktu, karena meskipun keterlambatan pembayaran sekali dapat diabaikan, namun jika dilakukan secara konsisten, melakukan pembayaran yang terlambat itu dapat merugikan bisnis. Salah satunya faktor yang dapat ditimbulkan dengan tidak membayar tepat waktu adalah bagaimana nanti hubungan dengan pemasok atau supplier itu rusak, terputus dari layanan yang dibutuhkan gitu. Jika kita terus mengabaikan tagihan, mencampur keuangan bisnis dan pribadi. Hal ini adalah poin penting bagaimana caranya kita harus bisa memisahkan antara perilaku owner centris atau bagaimana perilaku antara mencampur keuangan pribadi dengan bisnis. Ketika kita standarisasi manajemen keuangan di perusahaan, tentunya kita harus memisahkan antara keperluan atau pengeluaran antara pribadi dan perusahaan, sehingga bisnis perusahaan itu tetap berjalan sesuai dengan pengeluaran atau pemasukan dari bisnis tersebut. Tidak ada campur tangan dengan pengeluaran antara pribadi pemilik perusahaan. Taktik pemasaran yang buruk, hal ini berpengaruh terhadap kinerja omset. Karena apa? Karena bagaimanapun juga, salah satu strategi keuangan yang buruk adalah ketika kita tidak bisa mengkonversi penjualan menjadi kas. Hal ini adalah pengaruhnya sangat besar bagaimana kelangsungan dari perusahaan. Taktik pemasaran yang baik itu adalah untuk kelangsungan dari perusahaan tersebut. Kesimpulan dari bagaimana cara menyikapi tantangan keuangan bisnis adalah bagaimana caranya kita coba untuk memahami, kita coba untuk melakukan perubahan, kita mengikuti saran yang diuraikan dari beberapa poin tadi, bagaimana cara membuat manajemen keuangan ini lebih digunakan lebih efektif dan efisien dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan untuk perusahaan. Dan tantangan ini sendiri adalah tantangan terbesar bagaimana perusahaan untuk keluar dari zona nyamannya, untuk bagaimana cara mengikuti tren keuangan yang terjadi, dengan tentunya goals-nya adalah bagaimana caranya perusahaan bisa menyikapi setiap tantangan, menjadikannya evaluasi untuk tumbuh dan terus berkembang. Demikian materi untuk tantangan dalam menghadapi keuangan bisnis kali ini. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.